ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah al-bayan, hidayah ilmu dan juga taufik serta kemudahan dan pertolongan untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan selagi nyawa masih dikandung raga dan masih diberi kesempatan untuk bernafas, juga diberi kesempatan untuk beramal saleh di dunia ini sebelum ajal itu tiba dan sebelum jemputan malaikat datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, halal dan diberkati, serta tentu amalan yang diterima oleh Rabb kita Azza wa Jalla, yang mana sampai detik ini kita tidak bisa mengilmui dan memastikan amalan mana yang telah diterima oleh Allah Ta'ala terhadap kita, melainkan hal tersebut Allah gaibkan karena hikmahnya sangat besar, baru bisa diketahui secara pasti ketika kita menghadapnya nanti, mana amalan yang diterima, mana amalan yang ditolak. Tetapi kita minta sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berkenan untuk menerima seluruh amal saleh kita dan mengampuni dosa serta kesalahan kita. Ikhwas sekalian, suatu pasal dalam kitab Fawaidul Fawaid yang disebutkan atau ditentukan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, yaitu faslun rahatul qalbi wal badani fi ta'atillah, pasal rehatnya qalbu dan badan, rehatnya jiwa dan raga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita istirahatkan qalbu kita dan badan kita dalam ketaatan kepada Allah taala di majelis ini. Semoga dengan mengikuti majelis ini, baik pembicaranya semoga dimaafkan oleh Allah, dan juga para hadirin sekalian semoga Allah taala istirahatkan hatinya dalam ketaatan, sehingga keletihan dunia ini berkurang, ya, capek, letih mengejar dunia, dan betapa banyaknya orang yang tidak menyadari akan keletihannya sendiri. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
sikap berbanyak-banyak terhadap dunia telah melalaikan kalian. Dan kelalaian adalah keletihan yang sia-sia, jemaah. Kelalaian adalah keletihan yang sia-sia. Orang mengira kelalaian itu adalah woles, slow, nyantai, enak, rehat. Enggak. Kelalaian itulah keletihan yang sia-sia. Dia akan letih dengan kelalaian. Dan di akhirat nanti ketika dia dihisab, diperhitungkan segala waktu yang telah dihabiskan dalam kelalaian, dia akan berletih hati dan juga raga di akhirat nanti, karena hisab itu begitu berat. Karena segala maksiat sumbernya adalah lahu dan ghaflah. Segala maksiat sumbernya adalah lahu dan ghaflah. Segala maksiat sumbernya pasti kelalaian. Sekiranya dia tidak lalai, tidak akan dia bermaksiat. Tapi karena dia lalai, maka itulah menjadi pemicu menuju maksiat. Iya. Ketika terjadi fitnah atau pertumpahan darah, Nabi SAW menyebutkan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Bergegaslah kalian untuk beramal. Dan dalam hadis tersebut al-a'mal dengan sighat al-jama', dengan bentuk jama', menunjukkan bahwasanya kalau bisa a'malnya itu kathirah, mutanawwi'ah, banyak amalannya. Ketika terjadi apa? Ketika terjadi fitnah. Kenapa begitu, ikhwan? Karena ketika terjadi fitnah atau seseorang terfitnah, kemudian dia tidak melakukan apa-apa kecuali mikir saja atau diam saja, maka yang terjadi untuknya adalah justru dia makin terhempas ke dalam fitnah tersebut. Maka ketika seseorang dalam kelalaian, dan itu menjadi fitnah bagi banyak orang, kelalaian, kelapangan hidup, kemudahan, dan takatsur, sikap berbanyak-banyak terhadap dunia dan mengejarnya, maka dia merasa bahwa itu nikmat dan melenakan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak beramal. Dia tidak beramal, bergelimang dengan kemauan, iradah, syahwat duniawiyah dan seterusnya. Makanya penyebab dari seluruh kekacauan itu dua. Fitnah ada dua, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus rasulnya dengan dua hal. Bil huda, al-huda, dan yang kedua wa dinil haqq, dengan agama yang hak. Al-huda di sini adalah al-ilmun nafi'. Al-huda di sini artinya adalah al-ilm an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasul dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, yaitu al-amal as-salih. Al-amal as-salih. Maka dua hal yang intinya dua hal. Khulasat dari risalah itu dua hal. Yaitu apa? Ilm yang nafi' dan amal yang salih. Fitnah ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu di benak biasanya. Fitnah syahwat itu di hati yang menginginkan kenikmatan. Dan orang-orang yang lalai lebih ke fitnah syahwat. Orang yang belajar berpotensi menuju fitnah syubhat. Ya. Bagaimana mengobati kedua fitnah tersebut, jemaah? Itu obatnya tadi sudah ditawarkan. Obat fitnah syubhat apa? Al-ilm an-nafi'. Obat fitnah syubhat apa? Al-ilm an-nafi'. Itu ilmu an-nafi', definisinya apa? Ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik ikhlas. Itu yang dimaksud ilmu nafi' dalam beragama. Maka ilmu kalam, ilmu perdebatan, jidal, filsafat dan seterusnya, itu ilmu ghair nafi' bal mudhar, dan bal fihi madarrah, bahkan di dalamnya ada madarrah. Sampai-sampai diriwayatkan Asy-Syafi'i pernah berkata, li an azniya khairun li atau ahabbu ilayya min an ata'allama ilmal kalam.
Aku berzina lebih baik bagiku daripada mempelajari ilmu kalam. Karena ilmu kalam tersebut membuat seseorang ragu-ragu akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan asma wa sifatnya. Ragu-ragu jadinya. Maka berzina lebih mending daripada ragu-ragu tentang Allah. Kenapa? Karena tidak menunaikan ilmu nafi'. Maka siapa yang belajar tetapi dia tidak mempelajari ilmu yang bermanfaat, melainkan ilmu-ilmu sampingan atau ilmu-ilmu teori barat untuk agama, maka dia akan tersesat dan akan menawarkan syubhat demi syubhat. Seperti orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu filsafat dan kalam. Antum tidak akan mendapatkan apa-apa darinya kecuali debu-debu kotoran dari ilmu yang tidak bermanfaat. Syubhat demi syubhat, berlawanan dengan hak dan kebenaran. Maka obat dari syubhat, obat untuk syubhat adalah belajarlah ilmu yang bermanfaat, ilmu tauhid, pun ilmu fikih yang sesuai dengan wahyu dan bagaimana para salaf kita dan para ulama ahlus sunnah memahaminya. Baik, kemudian yang kedua apa? Fitnah syahwat. Ini muqaddimah sebelum kita menuju rehatnya hati dan jiwa dan raga. Fitnah syahwat, obatnya adalah din al-haq. Obatnya adalah din al-haq, yaitu al-amal as-salih. Yang kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Ketika terjadi fitnah, ketika kita terfitnah, maka bergegaslah apa? Beramal. Terfitnah dengan harta, banyak beramal, khalas. Terfitnah dengan wanita, banyak beramal. Lakukan amal. Wirid, zikir, sedekah, berbuat ihsan pada manusia, birrul walidain, silaturahim, banyak amalan jemaah. Badiru bil a'mal, bergegas beramal. Karena amalan saleh menyembuhkan syubhat, menyembuhkan syahwat-syahwat dan keinginan busuk yang ada di hati. Teralihkan dari keinginan busuk tersebut, teralihkan menuju amalan saleh. Maka beramal salehlah, maka Allah Ta'ala akan mengobatinya insyaAllah. Maka barang siapa di sekarang hari, di kekinian hari, dia mendapatkan atau dia memiliki syahwat dan raghbah yang sayyi'ah, dunyawiyah, jelek urusannya, terfitnah dia dengan sesuatu dalam kehidupannya, maka obatnya adalah beramal saleh jemaah. Imma beramal saleh dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Dengarkan kajian, catat kajian, hatta dengarkan secara online. Hindari hal-hal lain, fokus di kajian, catat, bismillah. Maka akan banyak selingan-selingan yang bisa menjadi pelipur lara dia, akan ketenangan hati insyaallah. Silaturahim, berdekatlah dengan orang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah bersama dengan orang-orang saleh yang bertauhid, yang selalu memohon kepada Allah Ta'ala pagi, siang, sore, malam, dan mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ikhlas. Bertemanlah dengan orang-orang yang banyak beramal, maka kita akan termotivasi untuk beramal. Ketika misalnya terjadi pada qalbu kita fitnah syahwat, berupa syahwat terhadap lawan jenis misalnya, syahwat terhadap harta, maka coba tunjangkan untuk diri kita dalam seminggu kita hafal sekian halaman dari Al-Quran, targetkan. Dan plotkan seseorang untuk menjadi mustami' atau orang yang mendengarkan hafalan kita. Coba tolong, coba. Teman ngaji coba. Akhi antum bisa enggak tolong dengarkan dalam seminggu ini ana setoran sama antum. Langsung di hadapan antum. Ana pengen menghafal misalnya 4 halaman saja dalam satu minggu. Maka insyaallah itu ada pengalihan dari fitnah-fitnah yang ada di kalbu. Itulah amal saleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maka risalah Muhammadiyah ini biiznillah taala menyembuhkan dari syubhat dan syahwat. Kemudian fasal rahatul qalbi wal badani fi taatillah. Rehatnya kalbu dan badan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tahta hadza sirrun 'azimun min asrarit tauhid. Ada hikmah yang tersirat dalam
bahasan sebelumnya yaitu pada bahasan sebulan lalu. Wahia, di sini di antara hikmah dan rahasianya, wahwa annal qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusul ilaih. Itu hati tidak akan yastaqir, itu tidak akan tenang atau teguh, hati tidak akan teguh, wala yatma'in, tidak akan tenang, wa yaskun, tidak akan damai. Hati tidak akan tenang, tidak akan teguh, tidak akan damai, illa bil wusuli ilaihi, kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah. Hati tidak akan tegar, tidak akan teguh, tidak akan damai, tidak akan tenang kecuali tersambung dengan atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini suatu kaidah kehidupan yang harus benar-benar kita perhatikan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, ma ahsana halu man inqata'a ila Allah azza wa jalla. Betapa baiknya keadaan orang yang memfokuskan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pria mengeluh kepada temannya akan suatu keterhimpitan dirinya. Dia mengeluh kepada temannya, ya akhi, ana pengen cerita sama antum, curhat dan seterusnya. Maka kata temannya, syakauta man yarhamaka ila man la yarhamuk. Syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Engkau telah mengeluhkan tentang zat yang merahmatimu kepada zat yang tidak merahmatimu. Pahami baik-baik. Syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Ya. Jadi ketika antum mengeluh, berkeluh kesah di hadapan insan, pada hakikatnya antum sedang apa? Mengeluhkan tentang Allah kepada makhluk. Seperti melapor kepada makhluk bahwasanya Allah itu kok kayak nggak adil sama antum. Ya, ini bukan berarti haram secara mutlak kita berkonsultasi, bukan. Tetapi kembalikan dulu ke Allah Ta'ala sebelum ke manusia. Maka kata orang tersebut apa? Syakauta man yarhamuk. Engkau telah mengeluhkan dia yang telah merahmatimu kepada saya yang saya itu nggak merahmati kamu. Gitu. Dan di sini menunjukkan bahwasanya qalbu yang tidak sampai pada Allah Ta'ala tidak tenang. Dan betapa banyaknya orang yang curhat kepada manusia tidak menambah apapun untuk kalbunya kecuali kegamangan, kegalauan, dan kebingungan. Dan kadang-kadang ketersudutan. Karena manusia ini kerap kali tidak bisa memberikan solusi yang tepat. Pun kalaupun memberikan solusi, belum tentu dia tulus memberikannya. Dan pun kalau misalnya dia berikan solusi dan tulus, kita tunaikan solusi tersebut, belum tentu Allah Ta'ala menyetujui solusi itu. Jadi begitulah manusia. Muhammad bin Wazi' rahimahullah ta'ala mengatakan, idza aqbala al-'abdu biqalbihi ila Allah, aqbala Allahu biqulubil mu'minina lah. Jika seseorang mengkiblatkan kalbunya kepada Allah, maka Allah akan jadikan kalbu-kalbu manusia menuju padanya. Jika seseorang mengkiblatkan kalbunya kepada Allah,
maka Allah akan jadikan qalbu mukminin menuju dia, terkesan dengannya, suka padanya, cinta padanya. Kalau misalnya kita kiblatkan qalbu kita kepada Allah Ta'ala, maka siapa yang tawakal sama Allah Ta'ala atas urusan dunia maupun untuk akhiratnya dan ibadahnya, maka Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kaum mukminin senang sama dia, mau membantu dia. Dan ini terjadi pada kehidupan kita masing-masing, jemaah. Karena kita bertanya, kenapa kok orang-orang tidak mau membantu saya? Antum jangan salahkan orang-orang terlebih dahulu. Fala talumanna illa nafsak. Jangan sesali kecuali dirimu sendiri. Barangkali tawakalmu kepada Allah Ta'ala itu kurang, sehingga Allah Ta'ala tidak mau untuk mengatur qalbu mukminin untuk menolongmu. Sekiranya kita mencari perhatian makhluk, maka di manakah Allah? Namun sekiranya kita mencari ridha Allah dan ingin menujunya, maka Allah Ta'ala khaliq jami'il makhlukat, maka Allah Ta'ala pencipta seluruh makhluk. Paham gak di sini, coba? Kalau antum pengen menikahi atau antum pengen menikah dengan seorang gadis perawan, antum ke siapa dulu? Ke walinya, bukan? Wali. Harus pakai wali kan? Harus pakai. Hatta janda harus pakai wali. Tetapi muakkad yang perawan ini lebih kuat lagi walinya ini. Karena kalau misalnya thayyib, kata Nabi SAW, haqqu binafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak menentukan pernikahannya dibandingkan walinya, tapi tetap wajib ada wali nanti pas nikah. Coba yang bikir ini, yang itu perawan ini. Antum mau tuturkan 1000 puisi kepada perawan ini, kalau walinya enggak mau gimana antum? Halu saja kan? Gitu. Ya. Tetapi ketika antum kemudian datang ke walinya dan kemudian antum tuturkan kebaikan-kebaikan agama lah pokoknya, sampai wali itu terkesan, maka insya Allah wali itu akan membantu pernikahan, insya Allah, mempermudah. Dan ini dalam konteks kemanusiaan yang tidak sempurna. Maka kalau kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alul lima yurid. Apa artinya fa'alul lima yurid? Tadi surat Al-Buruj, Allah Ta'ala Maha Kuasa melakukan apa yang Allah inginkan. Ya, enggak ada orang yang bisa menentang dan melawan apa yang Allah inginkan. Kalau kita mintanya sama Allah, maka Allah kuasa untuk menuntaskan permintaan kita, atau yang lebih baik dari apa yang kita minta dari Allah. Lebih baik dari Allah berikan lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah akan datangkan segala yang kalian minta. Iya. Maka barang siapa yang mengkiblatkan kalbunya kepada Allah, maka Allah akan jadikan kalbu kaum mukminin condong padanya. Begitu juga. Kemudian kata Sahal bin Abdullah, haramun ala qalbin an yashumma raihatal yaqini wa fihi sukunun ila ghairillah. Haram atas qalbu mencium aroma keyakinan sementara dalam qalbu tersebut ada ketenangan bersama selain Allah.
haram atas kalbu mencium aroma keyakinan jika padanya terdapat ketenangan kepada selain Allah. Ini kalimat dalam sekali jemaah sekalian. Haram atas kalbu mencium aroma keyakinan jika padanya terdapat apa? Ketenangan kepada selain Allah. Ketenangan kepada selain Allah berarti apa? Imma dia tawakal kepada selain Allah, ketergantungan kepada selain Allah, imma dia tenang dengan maksiatnya. Ingat itu. Imma dia bergantung kepada selain Allah, entah itu jimat, entah itu makhluk, entah itu kepala sekolah, entah itu siapa. Dia merasa tenang kepada selain Allah dan menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Sukun ila ghairillah. Maka haram atas kalbunya mencium aroma keyakinan akan Allah. Cuma ada dua pilihan. Imma antum tenang dengan Allah atau antum tenang dengan selain Allah. Itu aja pilihannya. Gitu. Kalau antum tenang dengan selain Allah, imma karena bertawakal kepada selain Allah atau tenang dengan maksiat, maka berkurang keyakinan antum kepada Allah. Berkurang. Dan tidak akan tenang dengan itu. Kadzib, dusta orang yang mengklaim bahwasanya saya tenang ketika mendengarkan lagunya fulan. Kadzib. Atau itu ketenangan muzawwar zaifah. Yaitu ketenangan palsu yang syaitan memalsukannya. Muzayyan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan mentazin dan menghiasi apa yang mereka amalkan dari kebatilan. Taib, ada nggak orang yang merasa tenang dengan maksiat? Banyak. Merasa tenang, merasa senang dengan maksiat tersebut. Banyak. Sebagian mengatakan dengarkanlah Beethoven. Tahu Beethoven? Kalau mau pinter dengerin Beethoven. Enggak, kalau mau bahlul dengerin Beethoven. Kalau mau bahlul dengerin Beethoven. Dengerin musik-musik klasik tuh kalau mau bahlul. Tapi terbukti secara ilmiah enggak, Anda enggak percaya. Tapi terbukti secara iman bahwasanya hal-hal tersebut apa? Membahlulkan orang. Bukti bahlulnya apa? Punya pendengaran kok, bukan buat mendengarkan yang baik-baik. Tapi ini baik bagi antum yang bahlul. Tapi bagi orang beriman enggak baik. Iya. Inti bahlul, pokoknya inti bahlul. Tenang dengan musik klasik sambil belajar filsafat, tuh kan bahlul double kan? Ya kan? Bahlulnya double, nama double. Tapi kan ini udah terbukti mereka pintar dengan kebahlulan mereka. Mereka pintar karena Allah Ta'ala berikan kecerdasan, tapi tetap aja bahlul. Karena jalan yang ditempuh tidak benar. Harus tegas kayak gitu, cuma jangan mau kemudian, oh iya juga ya mereka pintar. Ya antum mah, kalau antum nunduk gitu ya kalah antum. Itu buktinya instan tuh. Lihat aja instan, dia pintar. Dari penampilannya udah bahlul. Coba pakai peci, ya, soleh gitu baru. Ya. Enggak, dari penampilannya sih kita nggak percaya. Taib. Jadi apa tadi? Haram atas kalbu mencium aroma keyakinan akan Allah Ta'ala kalau misalnya padanya ada apa? Sukun ila ghairillah, merasa tenang kepada selain Allah Ta'ala. Taib, bagaimana sih bentuk ketenang kepada Allah itu bagaimana bentuknya? Gitu loh. Bentuknya adalah selama antum melakukan ibadah dan tenang, itu bentuknya tenang kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah dengan syaratnya itu ikhlas dan sesuai sunnah. Kalau dengan itu kemudian antum tenang, itu di situ baru antum mendapatkan ketenangan hakiki. Itu baru disebut sukun ilallah. Itu baru disebut apa? Antum merasakan ta'mul iman, kecapan iman dan lezatnya iman dan lezatnya berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Menunaikan ibadah secara ikhlas sesuai sunnah dan antum tenang dengan itu, alhamdulillah. Apapun ibadah tersebut. Hatta salat duha 2 rakaat dan antum tenang dengannya, alhamdulillah. Maka di situ mulai antum mengecap apa? Ta'mul iman. Kemudian mengecap apa? Mengecap raihatul yaqin.
lezatnya iman dan aroma keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan seseorang kepada Allah itu punya aromanya yang bisa tercium dari tingkah laku dia. Bisa kelihatan seberapa yakinnya seseorang akan Allah, bisa kelihatan dari sikap dia. Bisa kelihatan dari sikap dia. Maka siapa yang rajin berkeluh kesah, mungkin karena dia ini rajin berkeluh kesah karena kebiasaan bergantung pada selain Allah. Terutama akhwat, perempuan. Kok ada suara anak sih? Hah? Tuh kan? Dari mana itu? Di sana lah. Atau ada yang lagi nonton streaming di kajian? Gimana? Antum ngapain nonton streaming di kajiannya? Kan udah ada orang di sini. Apa nggak cukup satu orang? Atau ada yang kajian di bawah mungkin ya? Anda dengar apa Anda doang yang dengar atau gimana ini suara gaib ini? Baik. Kemudian berikutnya Sahal bin Abdullah berkata, "Wa haramun 'ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah." Dan haram atas kalbu dimasukkan atau haram masuknya cahaya ke kalbu yang ada di dalamnya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Di dalam kalbu itu ada hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka cahaya enggak masuk ke situ. Sebagaimana malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar terpajang, ada anjing dan kemaksiatan. Tidak masuk malaikat rahmat. Taib. Kata Ubaid bin Sumaid rahimahullah. Sumaid berkata, itu bapaknya, itu Sumaid berkata, "Inna Allah azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbih." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan kekuatan kaum mukminin di kalbunya. Menjadikan kekuatan kaum mukminin di kalbunya. Walam yaj'alha fi a'dha'ih. Dan tidak menjadikan kekuatan kaum mukminin di anggota tubuhnya. Ketahuilah anggota tubuh yang lemah dengan hati dan azam yang kuat itu bisa mengalahkan orang yang tubuhnya kuat tapi azamnya itu cetek. Ya. Anda meyakini itu juga. Betul bahwa saya anggota tubuh dengan kekuatannya, dengan kesehatannya itu vital, penting. Tapi apa artinya kerangka-kerangka ini tanpa hati? Gitu. Makanya kata beliau, kata Syumaid, "Inna Allah azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'minina fi qulubihim." Allah Ta'ala menjadikan kekuatan kaum mukminin di kalbu-kalbu mereka. Dan beliau memberikan bukti, "Ala tarawna anna syaikha yakunu dha'ifan yasumul hawajir." Antum melihat ada seorang syekh, orang yang sangat tua, dhaif dari segi jasad. Tapi beliau berhari-hari bisa puasa. Berhari-hari bisa puasa. Dan antum lihat orang Nasrani gemuk, gempal, tegap, puasa sehari nggak bisa, kalah sama anak kecil. Nggak kuat badan langsung, kecuali kalau dia YouTuber dan supaya cari subscribe, wah toleransi agama, kita ikutan puasa sama muslimin, baru itu kekuatannya di dunia di situ, bukan karena ikhlas. Dan lihat bagaimana orang-orang kafir takut sama orang muslim. Kenapa? Karena azamnya orang muslim itu untuk akhirat, kuat itu muslim itu. Dari kaum musyrikinnya sampai Yahudi, Nasara dan seluruhnya, melihat orang muslim dengan azam yang kuat untuk akhir dan siap mati, takut mereka. Enggak tahu udah berapa video yang menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu kabur kalau ngelihat, atau tentara Yahudi kabur kalau ngelihat orang muslim. Padahal boleh jadi tentara Yahudi tersebut bawa senjata, dan orang muslim itu bawa apa? Bawa iman dan keyakinan. Hatta anak kecil kemudian berkali-kali ada videonya mau melempar batu kepada tentara Israel. Tentara negara Israel. Lihat, kalbunya yang kuat coba, kalbunya yang kuat. Ya.
Itu ikhwan yang di luar, dengerin kajian, jangan ketawa-tawa, dengerin kajian. Ya nggak boleh, panitia harus dengerin kajian, nggak boleh ketawa. Ya, tapi kalau waktunya ketawa baru boleh ketawa. Nah, kayak barusan ini, ya. Wa yaqumul lail. Orang tua ini bisa bangun malam, kuat dia. Wasyab ya'jizu an dzalik, sementara ada pemuda yang enggak bisa melakukannya. Padahal muda, kuat. Jadi intinya itu di kalbu sebenarnya kekuatan itu. Buktinya antum jenggotan yang mana? Jenggot yang paling lebat di sini jemaah. Jenggot terlebat, kontes jenggot terlebat di Masjid Al-Ikhlas. Paling lebat dan paling tebal mana? Coba dikiloin berapa? Sama kepalanya sekalian. Potong dulu tapi. Jenggot seberapa berat? Berjenggot sama enggak berjenggot, mana yang lebih berat dari segi materi? Ya enggak ada rasanya. Berjenggot kan enggak ada berat. Seberapa berat punya jenggot ikhwan? Enggak berat, kecuali antum kebang terus tambahin di sini besi, baru berat itu. Enggak ada berat-beratnya. Berapa ukuran berat? Berapa timbangannya? Enggak ada. Tapi kenapa bagi sebagian orang yang padahal dia bulunya banyak tapi enggak mau berjenggot? Berat bagi dia. Antum tanya ke dia, emang antum kalau tumbuh jenggot berapa kilo sih? Kok susah banget? Yang berat bukan jenggotnya, yang berat hatinya. Betul gak? Antum isbal gak? Gak isbal kan ya? Masya Allah ya. Nisfus syak, setengah betis, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan di luar nggak dibuka lipetannya. Enggak. Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Nisfus syak. Alhamdulillah. Sekarang celana yang setengah betis dibandingkan dengan celana yang 1 meter lebih berat mana dari timbangan? 1 meter lebih. Yang isbal dengan yang tidak isbal, lebih berat mana timbangannya dari segi kiloan atau graman? Yang isbal. Antum bilang kepada orang teman-teman yang masih isbal, Mas, sini Mas, tak kasih tahu. Kenapa? Sampein keberatan nggak? Keberatan apa? Celana keberatan nggak? Mau nggak lebih ringan celananya? Dia tanya, gimana caranya? Potong sampai di atas ini. Nih, lebih apa? Lebih ringan ini. Gua mau dia. Enggak, berkeberatan, saya keberatan. Loh, kok malah dipotong malah keberatan? Berarti bukan celananya yang berat, hatinya yang berat. Tapi kan ini masalah khilafiyah. Nah, itu mulai masalah khilafiyah ya, udah mulai. Oke lah. Baik. Kita lanjut perkataan Ibnu Qayyim. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu famuradun li ghairihi. Dikatakan kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Ini kaidah juga. Kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zat makhluk tersebut. Harus diingat ini jemaah. Ya, kalau kita cinta sama seseorang, kalau kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan dunia ini, jangan kita cintai dia dan kita inginkan itu karena zatnya semata. Jangan. Harus tersambung kemudian untuk apa? Untuk Allah. Gitu coba. Terutama dalam masalah cinta. Mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai keluarga karena Allah, mencintai sesama jemaah, salat dan juga kajian karena Allah. Bukan karena zatnya. Karena zatnya itu fana. Dan ketika zatnya itu fana, udah nggak ada artinya lagi kecintaan kita terhadapnya. Ya. Katakan kepada istri antum, ana uhibbuki fillah. Istri antum bingung, ini bapak ngaji atau apa nih kok ana uhibbuka fillah? Enggak, itu kalimat yang disunnahkan. Ana uhibbuki fillah. Biasanya kan orang cuman I love you. Love, bukan love.
Kalau love itu ngetawain namanya, I love you. I love you. Aku mencintaimu. Because of Allah gitu. Iya. Perempuan lebih mana yang suka? I love you tok atau I love you because of Allah? Hah? Belum pernah mencoba ya? Coba tambahkan. Ana uhibbuki fillah ya zawjati. Jawabannya apa? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, atau ahbabtani fi. Itu jawabannya. Hafal enggak jawabannya, ikhwan? Ada hadisnya. Kalau ada seseorang menyebutmu dengan uhibbuka fillah, maka jawablah ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Itu. Udah hafal belum? Enggak panjang. Antumnya aja yang bahlul gitu aja kan? Enggak panjang. Pendek. Karena mungkin ada yang baru tahu atau pernah tahu cuman enggak punya azam untuk menghafalkan. Uhibbuka fillah, jawabannya ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ada simpel lagi dah. Uhibbuka fillah, me too. Nah gitu. Tapi itu bukan sunnah kalau gitu. Ya cari jawabannya, cari dalam hadis ada. Hafalkan ya kawan. Kenapa ini gak hafal? Karena kita tuh jarang mengatakan kepada teman-teman kayak gitu. Uhibbuka fillah ya akhi. Naam. Udah gitu doang. Jawabannya naam. Iya. Jadi cintailah karena Allah Ta'ala. Menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu karena Allah. Itu insya Allah gak rugi. Pakai semua hal yang disukai atau dicintai bukan karena Allah, maka cinta dan kesukaan tersebut akan hilang ketika yang diinginkan tiada. Betul nggak? Ada yang cinta dan suka karena tabiat. Memang tabi'i Allah kasih dan itu maklum. Tetapi suburkanlah tabiat itu dengan niatan karena Allah. Taib, sekarang gini. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Merupakan hal yang ditabiatkan kepada kita. Menyukai apa? Syahwat berupa apa? Nisa pertama, ya perempuan. Boleh enggak mencintai perempuan ya, kawan? Boleh. Kenapa enggak boleh? Bolehlah. Ya. Suka dengan perempuan atau condong ke perempuan, laki-laki ke perempuan, boleh. Ya bukan boleh lagi, emang itu tabiatnya kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu ya dipertanyakan kok bisa gitu. Ya. Nah, antum menyukai perempuan, kemudian antum menikah dengan seorang perempuan. Suka enggak dengan dia? Suka. Mau dengan dia? Mau. Maka lihat Ibnu Qayyim mengatakan wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu famuradun li ghairihi. Kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya. Cuma zat karena ini perempuan saya suka. Enggak, jangan gitu. Misalnya ada kembang desa namanya Marlina. Marlina, desa Marlina. Ya. Masya Allah. Itu disukai oleh semua makhluk desa. Dari manusia sampai jinnya. Karena cakepnya, Masya Allah. Semua pengen sama dia, tetapi tidak yang berani karena bapaknya itu Pak Camat. Antum datang ke walinya, ke Pak Camat. Ini bilang, saya berniatan untuk melamar dia. Ditanya sama bapaknya kemudian, kamu suka sama anak saya? Iya. Kenapa kamu suka? Saya suka karena dia karena Allah Ta'ala. Ajib. Berarti ngomong gitu? Saya suka sama dia karena Allah Ta'ala, Pak. Iya. Ya bapaknya nanya juga, kamu kalau suka sama anak saya, suka nggak sama keluarganya seperti bapaknya, suka nggak? Nah, saya membenci bapaknya karena Allah. Apa sih maksud menyukai seseorang atau mencintainya karena Allah? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah antum pertama tidak mencintainya karena zatnya, jelas itu maksudnya.
Karena dia makhluk, sama kayak antum. Tidak mentargetkan tujuan cinta antum karena zatnya perempuan ini. Itu satu. Kemudian kedua, antum tidak akan taat kepadanya dan menuruti keinginannya jika berseberangan dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu dua. Antum tidak akan menuruti kehendak makhluk ini walaupun antum cinta pada dia, kalau misalnya kehendaknya bertentangan dengan syariat Allah. Itu dua. Dan yang ketiga, antum tidak akan menzalimi pihak yang antum cinta ini, karena ada Allah yang akan membalas antum. Itu baru ajib itu. Itu kalau ada suami kayak gitu tuh, masya Allah ya. Kayak antum semua nih, masya Allah. Suami-suami yang mencintai istrinya karena Allah. Ya, setelah kajian ini, sebelumnya anda nggak tahu. Ya, atau mencintai istri antum karena Allah apa? Antum tidak memusatkan tujuan cinta antum karena istri antum, karena antum sekarang tahu ya aib-aib istri antum. Aib-aibnya tahu. Antum tahu, ini kayak gini nih nggak pantas dijadikan tujuan cinta ini. Ya, karena banyak kekurangan. Udahlah ke Allah aja berarti. Benar itu. Yang kedua apa? Ketika kehendak istri antum bertentangan dengan keinginan Allah dalam syariatnya, maka antum berpihak kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Itu baru mencintainya karena Allah. Dan bahkan antum nasihatin dia. Itu suami yang ajaib tuh ya. Iya, bagus suami kayak gitu. Lagi kekurangan, lagi kurang pangan, bahan makanan, ini nggak punya, itu nggak punya. Istri antum bilang, sayang, kita cari cara alternatif lah, nggak apa-apa saya jaga lilin gitu, kata istri antum. Antum bilang, ittaqillah ya zaujati, itu syirik, nggak boleh gitu. Antum nasihati. Kamu keinginan kamu bertentangan dengan syariat Allah dan seterusnya. Itu baru suami yang masya Allah itu. Sebagian ada anak punya talib atau jemaah lah, pokoknya jemaah. Itu dia punya istri dan jemaah ini, ikhwan ini kerja di perusahaan ribawi lah pokoknya. Untungnya banyak. Istrinya mencak-mencak, marah-marah ketika apa? Dia resign dari perusahaan ribawi. Marah istrinya. Dan si suami ini besar tubuhnya tapi super galau kemudian. Ustaz, anak dimarahin sama istri anak. Ya Allah, percuma lemak antum banyak kalau kayak gini. Tegas, dalam hal ini tegas. Kalau antum mencinta sama dia, berpihaklah ke Allah, maka Allah akan ubah hati dia. Dan suatu saat Allah ubah hati dia dan malah masih mencintai antum karena antum lebih berpihak kepada yang benar. Begitu. Jadi jangan mau kemudian istri kita mengajak kepada kemungkaran karena saking cintanya kepada dia, kemudian kita ikut. Ini berarti memusatkan cinta kita kepada makhluk ini. Jangan. Ini bisa jadi syirik fil mahabbah, syirik dalam cinta. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Kita tidak menzalimi makhluk yang kita cintai karena Allah ini. Karena apa? Karena ada Allah yang bisa membalas kita karena kezaliman kita. Gitu. Maka kalau kita mencintai istri kita, jangan zalimi dia. Hatta dia punya kekurangan setinggi atap masjid. Ya, kalau setinggi langit ketinggian kekurangannya. Ya, punya kekurangan, antum jangan zalimi dia. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya seorang muslim tidak pantas membenci seorang mukminah, perempuan atau istri yang mukminah. Ya. In kariha minha syai'an, atau kama qala Nabi SAW, takutnya kalimat bahasa Arabnya salah. Kalau misalnya dia membenci salah satu karakter istrinya, maka dia akan melihat di sisi positif dan baik dari karakter istrinya itu. Dia tidak akan menzaliminya. Dia tidak akan menzaliminya. Karena dia tahu kalau saya menzalimi dia, maka Allah Ta'ala yang akan membalas saya. Nah, itu baru mencintainya karena Allah. Ajib. Seperti itu jemaah sekalian. Begitu pula kita refleksikan kepada sesama teman jemaah pengajian. Ya, mencintainya karena Allah. Tanamkan 3 hal tadi ya. Tanamkan 3 hal tadi.
Walaisal muradul mahbubu lidzatihi illa wahidan ilaihil muntaha. Karena kenapa? Tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya melainkan hanya Allah semata. Karena segala sesuatu pasti berpulang kepada Allah. Iya. Tidak boleh kita menginginkan sesuatu makhluk secara zat dari segi zatnya karena zatnya, bukan. Karena Allah, kenapa? Karena kepada Allah lah semua akan berpulang, baik makhluk tersebut ataupun kita. Jangan mencintai sesuatu karena zatnya, melainkan karena Allah. Kenapa? Karena yang kita cinta itu pun kelak akan berpulang kepada Allah dan kita pun begitu. Berarti di sini ada persamaan antara kita dengannya. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yastahilu an yakuna al-muntaha ila itsnain. Mustahil apabila segala sesuatu berakhir kepada dua zat yang berbeda. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin segala sesuatu berpulang kepada dua zat yang berbeda, kepada Allah dan selain Allah. Enggak. Semua wa anna ila rabbikal muntaha. Semua akan berpulang kepada Allah. Kama yastahilu an yakuna ibtida'ul makhluqati min itsnain. Sebagaimana mustahil pula penciptaan makhluk dilakukan oleh dua zat yang berbeda. Enggak, mustahil. Ya. Maka ketahuilah bahwa kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita semua akan berpulang kepada Allah. Tapi bagaimana dengan harta benda kita? Apakah akan berpulang kepada Allah? Iya, berpulang dari segi apa? Hisabnya. Dari segi hisabnya, pertanggungjawabannya. Ada seseorang mencintai motornya, padahal cuma dipakai hari Minggu buat touring. Cinta banget dia sama motornya, lebih dari segala makhluk. Bahkan motor dengan istri dia lebih pro dengan motornya. Atau seorang cinta banget dengan game. Sebagian ikhwan pengajian nih masih suka main game sampai begadang. Iya, merelakan menghabiskan waktu untuk game. Dia cinta. Istrinya dianggurin. Iya, istrinya dianggurin. Istrinya udah terbiasa dengan kesendirian di malam hari. Dan dia terbiasa dengan game online, battle lawan makhluk-makhluk yang ada di barat misalnya. Iya, cinta banget. Tanpa game itu game tersebut udah seperti wiritan harian, itu nggak bisa diganti. Ya, Masya Allah. Sebagian ikhwan kayak gitu, ada curhatan, Ustaz, suami saya kecanduan game online, Ustaz. Ada nggak kebayang sebenarnya? Suami salafi, jenggotan, cingkrangan, tapi kecanduan game online itu Anda belum pernah menemukan secara real ya. Entah ini di negeri Wakanda atau di mana nggak tahu. Anda nggak tahu. Tapi ala kulli hal, kalau memang mungkin ada, insya Allah ya, namanya manusia ya, punya kekurangan. Dia mencintai game tersebut. Coba refleksikan yang tadi. Dia mencintai game tersebut karena Allah, bukan? Nggak ada ikhwan salafi mencintai game Metal Slug karena Allah, nggak ada. Metal Slug lagi, itu game lama itu. Atau menyukai main sweeper atau solitaire, main kartu karena Allah, nggak ada itu. Iya, kemudian dia mencintai game tersebut betul-betul. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan game itu? Allah Ta'ala. Sebagai fitnah dan ujian buat dia. Dan suatu saat nanti Anda dan game tersebut akan dikembalikan kepada Allah. Game tersebut nggak bakal Allah hisab, maksudnya, wahai game, kenapa kamu jadi game? Nggak bakal ya, dia bukan makhluk, dia manusia kok. Terus siapa yang bertanggung jawab nanti? Ini nih ikhwan ini ditanya sama Allah. Kenapa kamu habiskan banyak waktu untuk game tersebut dan banyak pihak terzalimi dengan hal itu? Di antaranya apa? Istri, anak terzalimi. Anaknya minta laporan, anaknya mau disayang, enggak, suami lebih sibuk pada game. Masya Allah.
Ajib. Dan akan dihisab ya ikhwan. Itulah makanya hati-hati dengan qalbu dari segi cintanya kepada sesuatu. Siapa yang mencintai sesuatu karena sesuatu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikat dia dengannya. Dan betapa jeleknya keterikatan kepada yang lemah. Kita sudah lemah diikat dengan yang lemah, maka sangat tambah lemah, double lemahnya. Double lemahnya. Pernahkah kita merasakan gamang dan murungnya pandangan mata kita disebabkan bukan karena Allah, melainkan karena ketergantungan kita kepada makhluk? Tanya masing-masing diri kita. Pernahkah kita naik motor dengan mata pandangan kosong? Karena apa? Karena bergantungnya kita pada makhluk, bukan kepada Allah. Padahal udah berusaha zikir, tetapi tetap aja gamang dan pandangan mata kita kosong. Dan kemudian kita diajak ngobrol sama ikhwan lain, kita nggak nyambung. Kenapa begitu? Jangan-jangan karena ada syirik fil mahabbah, ada kesirikan dalam urusan cinta. Silahkan refleksikan di kehidupan masing-masing. Dipecat, di PHK karena corona. Wah, bingung itu. Bingung. Istri mencak-mencak kemudian karena ini kok ekonomi kok morat-marit. Ya wajar morat-marit. Kemudian bengong aja di pinggir jalan. Bengong gitu di pinggir jalan sambil ini daun-daun gitu. Bengong. Ya orang gila ini. Kenapa begitu ikhwan? Kenapa begitu? Ingat yang tadi, siapa yang mengkiblatkan hatinya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencondongkan hati mukminin kepada dirinya. Ada kuncinya. Yang lagi kesulitan sekarang tuh itu kuncinya. Ayo ke Allah. Minta sama Allah. Ada orang yang akan bantu. Allah akan mengutus orang yang bantu buat antum. Yakin insyaallah yakin. Tapi Ustaz sampai sekarang belum ada Ustaz. Ya karena antum enggak yakin. Ya, karena antum enggak yakin. Insyaallah ada. Kemudian ikhtiar ya, jangan cuman doa doang terus diem di pinggir jalan, senderan di pohon angsana, kemudian tidur, habis itu bangun-bangun man rabbuk. Iya. Enggak, ikhtiar. Cari ya, dagangan apa? Penjual nasi apa sih? Nasi tumpeng. Masya Allah. Masya Allah. Antum gemuk semenjak jual nasi atau gimana? Bisa jadi. Ya ikhwan ya. Dengan tauhid, Allah Razzaq, Razik, Wahhab, Mannan, Qadir. Nama-nama Allah pelajari deh. Makanya bukan kajian apa? Kitab anak wasiatkan fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak. Beli atau pinjam dari teman enggak apa-apa. Di grup WhatsApp, "Afwan akhi, siapa yang punya kitab ini? Ana mau baca." Lagi kesulitan baca itu. Cari nama-nama Allah yang relevan kepada kondisi antum, dan semua nama Allah relevan dengan kondisi antum. Semua nama Allah tanpa kecuali. Semua nama Allah yang termaktub dalam Al-Quran Sunnah itu relevan dengan kondisi kita, apapun itu. Semua nama Allah. Itu menguatkan iman kita. Ingat tadi, barang siapa yang mengkiblatkan kalbunya kepada Allah, itu tentu harus dengan ilmu dan ketaatan. Ilmu dan amal. Mengkiblatkan berfokus kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan condongkan kalbu kaum mukminin kepada dia. Ya insyaallah, yakin insyaallah. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia mungkin gak menyangka bisa segitunya. Orang biasa, dan mungkin dimuliakannya tersebut karena ketika dia hidup itu, dia bergantung hanya pada Allah dan mintanya sama Allah Ta'ala. Dan Anda merasa di antara yang Allah muliakan kemarin ini ada sedikit kisah. Tapi ini insya Allah kita cukup sampai sini untuk materi. Ya, yang ada pertanyaan di kertas tafadhol. Kemarin hari jemaah sekalian, Anda mendapatkan apa ya, semacam sekelumit faedah, tapi faedah yang sifatnya sirriyah. Apa ya? Sifatnya seperti lembut gitu faedahnya. Ada seorang ikhwan qaddarallah wafat kemarin. Rahimahullah ta'ala wa ghafarullah. Beliau jemaah kajian Masjid Hijau, jemaah Masjid Hijau. Ya, anak kan juga
Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan dengan fakirnya Anda untuk mengisi kajian di sana dan memantau beberapa grup WhatsApp Masjid Hijau. Disebarkan oleh teman Anda, kemudian salah satu ikhwan. Ini ada ada ikhwan yang meninggal hari ini. Dia jemaah kita, jemaah Masjid Hijau. Entah anak tergerak untuk mensolatinya padahal anak tidak kenal dengan orang ini. Sebagaimana anak tidak kenal dengan kauman antum. Ada wajah yang asing dan ada wajah yang lebih asing daripada yang asing, dan ada wajah-wajah yang terasing di sini. Nah, nggak kenal. Tapi ala kulihat anak merasa kok seperti hati anak itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk solati dia. Maka anak pun datang dari Bekasi, Jatimurni ke Masjid Hijau. Sampai Masjid Hijau sepi, kawan. Kalau itu udah mulai azan zuhur. Baru anak tanya ke ikhwan situ, di mana itu sholatnya? Oh, ternyata di Masjid Soleh Hawa. Pernah dengar Masjid Soleh Hawa, ikhwan? Masjid Soleh Hawa. Masjid Soleh Hawa di daerah Ceger namanya. Ya. Itu masjid baru. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dakwah sunnah di sana insyaallah. Dekat Pusat Firanda itu. Di Masjid Soleh Hawa. Ya, Anda langsung bergegas menuju sana walaupun sudah mulai azan zuhur. Ya khalas sana jalan sana. Sana lanjutkan naik motor dan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur sholat jenazah. Ya alhamdulillah banyak ikhwan yang sholatin, dan rata-rata ikhwan yang sholatin yang situ adalah ikhwan dari Masjid Hijau. Dan yang imamin sholat jenazah itu Ustadz Firanda hafizallah. Kemudian Anda tanya kenapa kok di masjid ini, bukannya beliau jemaah Masjid Hijau? Iya, beliau jemaah Masjid Hijau, cuman beliau mewasiatkan sebelum wafatnya berapa bulan ini, kalau nanti mati tolong sholatkan sama ahli sunnah di Masjid Soleh Hawa. Masya Allah disolatkan oleh Ustaz Firanda hafizahullah dan ratusan orang, alhamdulillah. Dan Anda membaca, walaupun Anda nggak sampai ke pemakamannya ya, karena agak jauh dan juga mungkin keluarga aja yang memakamkan. Anda membaca seperti ada kesolehan di masa hidupnya fulan ini. Lihat bagaimana Allah menggerakkan kalbu kaum mukminin. Ana sendiri posisinya, maksudnya pengajar Masjid Hijau. Tetapi untuk kasus wafatnya beliau ini yang Anda tidak kenal secara khusus, tidak kenal, hanya tahu beliau jemaah gitu aja. Dan Anda juga nggak tahu beliau ikut kajian apa enggak, Anda nggak tahu, dan Anda nggak peduli ikut apa enggak masalah. Allah gerakan Anda dari Bekasi untuk datang ke sana untuk mensolati beliau rahimahullah. Lihat bagaimana di sini Anda seorang mukmin sebagaimana antum, dan mungkin iman antum lebih tinggi daripada Anda. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menyeru untuk condong solatin dia. Lagi nggak ada kerjaan, solatin dia ya. Nggak ada kerjaan, solatin. Datang ke masjid, solatin dia. Sesulit apapun atau semacet apapun, sepanas apapun, datang sana. Lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala mencondongkan kaum mukminin atau seorang mukmin, dan Allah beri hidayah padanya, sejauh apapun datang dia. Sejauh apapun datang. Dan mungkin ini karena apa? Karena takwanya dia, karena wasiatnya dia, karena kebaikannya dia, maka Allah Ta'ala jadikan banyak kaum mukminin seperti itu. Dan boleh jadi ikhwan di antara kita juga kalau sekarang tawakal sama Allah Ta'ala, mungkin jutaan manusia yang hidup di sekitar antum tidak tahu problem antum, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang kemudian tiba-tiba ada yang menafkahi antum, memberi antum kebaikan dan berbuat ihsan kepada antum dari jarum yang tidak antum sangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Bisa itu. Bisa. Kadang-kala kita sayang sama seseorang bukan karena kita mengetahui kebaikannya. Tidak ada alasan untuk sayang melainkan karena ini sepertinya titipan Allah orang ini. Maka kita menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bukankah begitu, Syekh? Iya. Antum saya enggak sama ana? Insyaallah. Kayak berat gitu ngomongnya. Ya begitu ikhwas sekalian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ana dan juga antum dan kita semua sebagai mutahabbina fillah, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal lain dari dunia.
Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini pertanyaan dari ikhwan atau akhwat? Ikhwan akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa ilaikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Jazakumullah khair atas doanya. Izin bertanya afwan jika terlalu panjang. Jika kita sudah berkeinginan berhaji dan sudah dalam proses menabung dengan emas agar tidak tergerus inflasi, maka yang mana yang afdal didahulukan jika tabungan terbatas? Tambahan karena sebelumnya belum pernah umroh dan berharap agar haji sebagai jihad bagi anak karena anak wanita. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah mendahulukan? Masya Allah, ini tulisannya luar biasa. Enggak bagus, tulisannya bagus. Dia karakternya ini bagus, ini bagus. Ini perempuan bagus ini insya Allah. Masa Anda bilang perempuan jelek? Ya perempuan bagus lah. Apakah mendahulukan umroh dalam waktu dekat atau di bulan Ramadan? Terus menabung untuk haji furoda tapi dalam jangka panjang, atau umroh di bulan Ramadan dalam waktu dekat, atau terus menabung untuk haji furoda tapi dalam jangka panjang, atau daftar haji reguler untuk dapat porsi antrian tapi ragu dengan akadnya. Mohon solusi dan doanya Ustadz. Solusinya kalau anti belum nikah. Itu dulu. Kalau anti belum nikah. Ya. Kalau anti udah nikah, tanya suami. Ya udah gitu aja. Enggak, itu kan solusi ya. Wallahu alam. Ini perempuan ini wanita muslimah mukminah. Kalau umrah atau haji harus sama mahram. Ini dia. Ini dulu dipikirkan ya. Kalau ternyata dia mau haji tapi tanpa mahram, ini nggak bisa. Itu dulu dipikirkan. Ya. Dia nabung sepanjang apapun nabung, ternyata nanti sendiri. Mungkin karena belum nikah, atau udah nikah tapi nabungnya sendiri, atau suaminya nggak mau ikutan dan seterusnya, maka dia pikirkan itu. Insya Allah udah clear nih jawabannya kemana. Nah, dari 3 opsi ini, wallahu alam, menurut Anda haji tetap wajib atas kita semua. Tapi bagi yang istata'a ilaihi sabila, mampu dari segi zat dan rahilah, dari segi bekal dan juga perjalanan, mampu. Nah, di antara bentuk kemampuan perjalanan wanita dalam umrah atau haji adalah adanya mahram. Kalau belum ada atau tidak ada mahram yang bisa menemani, maka belum menjadi kewajiban atas dia pada waktu ini. Gitu ya. Itu perhatikan. Taib, kemudian mana yang lebih didahulukan? Wallahu alam, ana lebih condong umrah dalam waktu dekat di bulan Ramadan. Dahulukan dulu itu. Masalah umrah memang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan umrah itu wajib, ada yang mengatakan umrah itu sunnah. Ya, anggaplah umrah itu wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dikorinkan, disandingkan dengan umrah, maka umrah ini sehukum dengan haji menurut sebagian ulama. Maka coba haji dulu, fattaqullaha mastata'tum. Yang mampu, yang dimampuni haji dulu, yang dimampu adalah umrah dulu, umrahlah dulu. Iya, karena haji ini masih panjang. Coba umrah dulu, tabungannya buat umrah. Berapa umrah kira-kira sekarang, ikhwan? 25 masih? Enggak lebih? 30 lah, masa 25? Tapi terserah sih mau berapa harganya ya. Kan bukan Anda yang ngatur. Coba suntik Pfizer dulu, termeningitis, kemudian baru umrah. Yang anti vaksin nggak bisa umrah. Anti vaksin mimpi aja gitu. Di sini mungkin ada yang anti vaksin, tapi terserah. Tapi nggak bisa umrah dia. Bisa umrah lewat jalur laut bisa, insya Allah. Ya, Anda sarankan umrah dalam waktu dekat. Kalau misalnya ternyata ini akhwat ini yang dirahmati Allah belum menikah, maka Anda sarankan menikah lalu umrah. Honeymoonnya umrah, wajib ya. Menikah sama pria tentu, sama ikhwan,
umroh kemudian. Iya. Traktir suaminya buat umroh. Ayo beb, kita umroh habis nikah. Iya. Tapi kalau belum menikah, kalau udah menikah, tawarin suaminya umroh. Iya, masya Allah. Bismillah. Afwan Ustadz, ada pertanyaan titipan dari seorang teman. Bolehkah setel rekaman kajian Ustadz-Ustadz sunnah di toa masjid yang di lingkungan tersebut belum mengenal sunnah dengan tujuan mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi SAW? Hal tersebut dilakukan pada pagi hari. Ini dikembalikan kepada urf dan ya kearifan lokal setempat. Kalau hal tersebut bukan masalah dakwah sunnahnya atau enggak, masalahnya menyetel pengajian di toa masjid. Kalau hal tersebut tidak mengganggu masyarakat, maka nggak masalah. Tapi kalau hal tersebut malah jadi tentang, karena emang mereka nggak biasa dengan kaset ceramah yang sebarkan di toa masjid, maka ada cara lain insya Allah. Tetapi anak kasih cerita jemaah. Anak punya nenek rahimahullah sudah wafat di sebuah desa. Nama desanya ada di Harja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Ya. Tahun 90-an dulu, itu di situ ada masjid namanya Masjid Al-Jihad, masjid jami'nya desa. Dia strategis tempatnya di tengah desa di pinggir jalan. Itu desa di Bukitan itu. Nah, tahun 90-an ayah bukan orang situ, tapi mertua di situ kan. Nenek Ana. Ayah Ana ngasih ke marbot masjid kaset ceramah Ustadz, Ana tidak tahu namanya, Ustadz Sunda tapi jadul. Ana nggak tahu namanya, disebutkan nama ayah Ana. Tolong di setel di masjid supaya tersebar kemudian. Setelah kaset tersebut disetel, itu tahun 90-an dulu ya. Itu masyarakat mulai berbondong-bondong ke masjid. Jadi bisa menjadi wasilah dakwah kadang-kadang. Tapi itu dikembalikan dulu ke masyarakat, tuh terima nggak ada di masjid ada toa diceramahin gitu loh. Terima nggak? Toa diceramahin gimana? Ada ceramah di toa disebarkan itu biasa nggak? Kalau nggak biasa pertimbangkan lagi. Tapi kalau udah biasa, bismillah, minta izin sama marbot dan DKM dan juga RT RW-nya bilang, ini kita mau izin boleh nggak gitu. Biar semuanya kondusif. Dan juga cari kalau memang mau ustadz sunnah, cari yang sesuai dengan bahasa lingkungan tersebut. Iya. Misalnya antum di Sunda nih, Jawa Barat ya. Jangan antum cari kasetnya Ustadz Ahmad Zainuddin lagi ngomong bahasa Banjar, ya susah ngomong bahasa Kalimantan. Nggak nyambung. Ya. Ngambak. Atau yang di Banyumas cari Ustadz Abdul Zain misalnya. Cocok itu. Iya. Insyaallah bisa insyaallah. Ya. Dan cari ustadz yang bahasanya mudah, karena nggak semua ustadz bahasanya mudah. Yang merakyat, yang gampang, Kalau biasa yang agak lambat kalimatnya, karena masyarakat tuh biasanya tuh yang cepat kalimatnya, kalau lucu baru mereka mau, tapi kalau cepat dan ilmiah itu mereka pusing. Iya, agak lambat. Kayak Ustadz Abu Haidar tuh, rahimahullah, untuk orang Sunda itu enak itu, insyaallah. Maaf melenceng dari tema, semuanya kayak melenceng dari tema, nggak ada yang sama. Kenapa Nabi tidak tinggal di Mekah lagi setelah Mekah ditaklukkan? Kenapa Nabi tidak tinggal di Mekah lagi setelah Mekah ditaklukkan? Nanti kalau misalnya Nabi SAW tinggal lagi di Mekah, maka siapa yang ngurusin dakwah di Madinah? Iya.
Sebenarnya Madinah itu sudah menjadi pusat juga ketika itu. Jadi seimbang jemaah. Makkah dan Madinah seimbang. Iya. Seandainya Nabi SAW balik ke Mekah, mungkin gak seimbang. Kenapa? Nanti Nabi SAW wafat di Mekah. Apa yang tersisa dari Madinah? Gitu loh. Emang ada fadilah di Madinah? Wafat di sana ada fadilahnya, betul. Dan Nabi SAW dikubur di Madinah. Iya. Tersisa sedikit fadilah Madinah nanti. Maka tetaplah Nabi SAW di Madinah untuk mengurusi banyak hal. Dan membiarkan Mekah kemudian diurusi pemerintahnya oleh sebagian sahabat. Karena Mekah itu secara zat itu sudah unggul dari awalnya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Yang paling pertama tuh, bahkan rumah pertama di hikayat Israiliyat bahwasanya Nabi Adam diturunkan di Mekah, kata sebagian ulama. Kemudian di Mekah ada Ka'bah yang diagungkan oleh seluruh agama Samawiyah. Madinah enggak seperti Mekah. Maka Rasulullah tetap di Madinah dan seluruh istri-istrinya ketika itu di Madinah. Dan juga urusan di Madinah itu juga cukup rumit jemaah. Cukup rumit. Karena di Madinah itu berkalutan dengan musuh-musuh Islam yang belum bisa ditundukkan. Yahudi ada. Nasrani itu memang bukan di Madinah ya, melainkan mereka datang dari mana-mana. Delegasi dari Najran misalnya, sebagaimana surat Ali Imran dari surat ayat pertama sampai sekian, itu kan menjawab perdebatan delegasi Nasrani dari Najran di Madinah. Dan kemudian di manakah letak orang-orang munafik? Di Madinah. Kalau misalnya Nabi SAW pergi dari Madinah, enggak stabil nanti Madinah. Orang-orang munafik pernah jalela juga. Ini di antara hikmahnya. Lihat bagaimana setelah Nabi SAW wafat. Beberapa dari kaum muslimin, beberapanya langsung menjadi murtad karena wafatnya Nabi SAW. Begitu jemaah. Ya. Maka biarlah Madinah menjadi ada fadilahnya, maka ada fadilahnya. Ketika antum umrah, antum nggak bisa membedakan keduanya, karena keduanya punya keutamaan yang luar biasa. Imbang, alhamdulillah. Ya, begitu ikhwan. Ya. Jadi Nabi SAW tidak tinggal di Mekah lagi setelah Mekah ditaklukkan. Dalam hadis disebutkan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya yang tinggal di Makkah enggak usah ke Madinah, yang tinggal di Madinah tetaplah di Madinah. Begitu. Wallahu taala alam. Kita cukup insyaallah sampai sini. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fi ilmikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan mempertemukan kita di majlis dengan kebahagiaan, persaudaraan, keislaman dan juga sampai di akhirat. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.